Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips pengembangan diri dari Feby Risa. Melanjutkan dari video kemarin ya. Tonton terus ya videonya. Nah, pada video kali ini atau minggu ini saya akan melanjutkan yaitu dengan tips yang ketujuh adalah jangan banyak alasan. Meningkatkan disiplin diri jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Dengan kondisi seperti ini, Anda akan cenderung mudah untuk mencari alasan, terutama alasan untuk tidak disiplin. Untuk menghindari Anda dari upaya mencari alasan, mulailah dengan jujur terhadap diri sendiri. Lihat, layakkah Anda berada di level kehidupan saat ini atau justru tidak layak? Jika belum, artinya tidak ada alasan untuk berhenti melatih disiplin. Terkadang, untuk mendisiplinkan itu sangatlah sulit, karena tentunya di hadapan banyak sekali hambatan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, diperlukan motivasi dan semangat untuk tetap bisa mendisiplinkan diri. Disiplin diri merupakan siklus kebiasaan yang kita lakukan secara berulang dan terus-menerus secara berkesinambungan, sehingga menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Tak sedikit orang yang beranggapan untuk mendisiplinkan diri itu tidaklah mudah. Bahkan tak sedikit dari kita telah mencoba dan berusaha untuk melatih diri agar tetap disiplin, namun pada akhirnya selalu gagal. Dan kegagalan inilah yang membuat sebagian orang merasa putus asa dan mulai kembali dengan tingkat kedisiplinan yang rendah. Jarang dari kita menjadikan kegagalan sebagai ajang pembekalan diri untuk lebih maju ke depan, sehingga menggunakan kegagalan sebagai suatu alasan untuk menurunkan disiplin. Padahal, disiplin harus dilakukan berulang-ulang kali agar terbiasa. Kecilnya komitmen yang dibuat setiap harinya menjadikan setiap orang enggan dan berleha-leha dengan kesalahan yang sama setiap harinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita untuk sulit dalam mendisiplinkan diri. Antara lain, yang pertama, manusia memiliki sifat yang mendasar, seperti malas-malasan, ingin hidup semau-maunya tanpa ada batasan, sehingga timbullah keinginan untuk melanggar aturan-aturan yang telah dibuat. Yang kedua, menganggap suatu pekerjaan atau kewajiban sebagai suatu beban, bukan sebagai suatu kesenangan, sehingga apapun yang kita lakukan akan membuat kita merasa malas. Yang terakhir yaitu, manusia cenderung cepat merasa bosan dengan aktivitas yang sering dilakukan. Kabar baiknya bahwa disiplin diri bukanlah suatu yang diwariskan atau bawaan dalam individu. Hal ini tentu dapat dikembangkan setiap saat dalam kehidupan dengan kebiasaan yang tepat, bahkan dapat diperkuat untuk memastikan Anda tidak kehilangan itu dalam kehidupan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah jangan kehilangan tujuan, karena jika Anda saat ini merasa bahwa Anda kurang dalam mendisiplinkan diri, ada baiknya Anda jangan berkecil hati dan mengambil contoh sederhana dari anak kecil yang terus mengikuti dengan selaras apa yang telah kita ajarkan terus-menerus kepada mereka, sehingga perlahan-lahan membawa perubahan bagi diri mereka. Hal ini dapat menunjukkan bahwa disiplin diri dapat dikultivasikan dengan beberapa upaya pada bagian dari individu. Dikatakan bahwa mengembangkan disiplin diri dan mempertahankan itu mirip dengan membangun otot melalui kekuatan latihan. Satu-satunya cara untuk tetap berada di jalur untuk selalu mengingatkan diri sendiri dari gambaran besar dan apa yang Anda ingin capai. Tentu tidak ketinggalan menilai kemajuan apa yang telah Anda buat. Menurut para ahli, dibutuhkan sekitar 3 minggu untuk membangun atau memasukkan perubahan dalam kebiasaan dan tempat untuk melihat perbedaan. Bila Anda melihat perubahan positif yang telah terjadi selama 3 minggu terakhir, Anda akan menjadi lebih percaya diri untuk terus menghadapi tantangan baru. Kadang-kadang ada kemungkinan bahwa Anda akan mengalami beberapa kesulitan dalam mendukung rencana yang Anda gagas. Jangan berkecil hati dan memperlakukannya sebagai pengalaman yang baru yang sangat berharga.
Anda cukup memotivasi diri Anda bahwa Anda telah mencoba memberanikan diri dengan motivasi yang telah Anda bangun. Dan tentu itu bukan hal yang mudah. Justru, ini hal yang sangat berharga di mana Anda dapat melihat kembali kelemahan apa yang perlu Anda ubah. Jika dilihat hal ini, tentu bagian dari pelemahan kehendak dan tentunya Anda harus mengambil langkah yang baik untuk terus menjaga mereka. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.